Selamat siang pemirsa kabar Buana. Kembali lagi bersama saya Husnul Maaf dan saya Rizka Amalia. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan beberapa berita acara yang akan kami sajikan untuk pemirsa di rumah. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengatakan kasus COVID-19 di Indonesia terus terkendali meskipun Lebaran Idul Fitri 2022 telah berlalu. Menurut juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito, secara fakta terhitung 4 minggu setelah Lebaran, kasus COVID-19 terus terkendali. Kendati kasus COVID-19 terus terkendali, Wiku memastikan pemerintah tetap berhati-hati. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap kasus ini. Contohnya seperti kegiatan perkuliahan Universitas Mercu Buana yang perlahan-lahan beranjak normal kembali. Meski begitu, protokol kesehatan yaitu memakai masker tetap diterapkan di lingkungan Universitas Mercu Buana demi menjaga kesehatan semua pihak manusia, terkecuali saat berolahraga dan melakukan aktivitas yang mengharuskan melepaskan masker. Pemirsa, sebuah bus tiba-tiba mati akibat slip di jalan panjang dan menyebabkan kemacetan panjang pada Selasa malam 24 Mei 2022. Sebuah kejadian menegangkan menimpa bus Margo Mulyo. Pasalnya, kendaraan tersebut tiba-tiba mati saat hendak putar balik di Jalan Lapangan Bola, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Selasa malam 24 Mei 2022. Akibat matinya bus tersebut, di sekitar Jalan Lapangan Bola terjadi kemacetan panjang. Berdasarkan kesaksian Pak Ajun yang berasal dari Pekalongan, beliau menjelaskan bahwa kampas kopling yang digunakan pada bus tersebut mengalami slip saat hendak berputar balik di depan kantor pos tersebut. Pak siapa? Pak Arjun dari Pekalongan. Pak Arjun dari Pekalongan. Kenapa sih bisa mogok, Pak? Kampas koplingnya jebol, selip. Oh. Kampas kopling selip. Jadi pas di putaran itu selip. Jadi mobil udah nggak bisa gerak. Udah dibantu sama derek di sub. Terima Ya. kasih, Pak. Selamat sore kawan Mercu Buana, saya Husnul dan saya akan mengajak kalian untuk berkeliling ke Universitas Mercu Buana, khususnya Fakultas Ilmu Komunikasi. Broadcasting Universitas Mercu Buana merupakan salah satu bidang studi favorit di Fakultas Ilmu Komunikasi. Telah terakreditasi A, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, mengimplementasikan kurikulum sesuai standar kompetensi kebutuhan industri media, dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Menjadi mahasiswa broadcasting akan memiliki capaian kompetensi perancangan program siaran digital berkualitas, baik tahap pra hingga pasca produksi. Dalam mendukung capaian lulusan tersebut, kita akan belajar mata kuliah ciri khas broadcasting, selain mata kuliah umum ilmu komunikasi. Di antaranya, fotografi dan kamera TV digital. Di sini kita akan belajar mengenai pemahaman teknis kamera foto dan kamera video. Tak hanya itu, sebagai mahasiswa broadcasting, kita akan banyak praktikum kamera TV di studio. Nah, bagaimana tadi tentang Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Mercu Buana? Menarik bukan? Ini semua berkat usaha dan kerja keras para sivitas di Universitas Mercu Buana dengan menjaga ketertiban kampus dengan baik. Dan saya Husnul dan segenap tim undur diri. Sampai jumpa. Pengalaman kuliner kali ini dijamin akan memanjakan pencinta sajian penutup. Di kawasan pesisir kota Jakarta ada tempat-tempat yang asik untuk kulineran, yakni di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara atau PIK dikenal sebagai salah satu destinasi wisata hits yang tengah digemari oleh anak muda kota Jakarta. Tak hanya menawarkan berbagai kuliner lezat, PIK juga memiliki sejumlah destinasi, spot kece dan instagramable. Untuk mengetahui bagaimana suasana dan kerennya Pantai Indah Kapuk, kali ini rekan kami Fahri Zamzami akan mengajak kita berwisata di sekitaran Pantai Indah Kapuk, sambil berburu ke tempat kekinian untuk menambah koleksi foto di media sosial. Ya, Rizka dan Husnul di studio. Kali ini saya sedang berada di Pantai Indah Kapuk, tepatnya di Pasir Putih. Kali ini banyak wisata-wisata kuliner ya kan. Kita bisa lihat sendiri di sini banyak jajan-jajanan di mana kita bisa lihat makan sembari ngelihat pantai yang ada di sebelah sana. Berbagai macam kuliner
ada di sini dari mulai seafood, jajanan kaki lima dan hidangan lainnya sudah ada di sini. Ya, permisa, di sini banyak hidangan mulai dari berbagai macam makanan. Bisa dilihat sendiri ada ketoprak, ada hidangan tahu crispy di sini ya kan. Di sini juga banyak tuh, ada live musik. Jadi menikmati suasana di Pantai Indah Kapuk 2 ini sangat nikmat sekali. Sekian dari saya Farid Jamil melaporkan dari Pantai Indah Kapuk 2. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Kabar Buana bersama saya Rizka Amalia Dan saya Husnul Maaf. Kesejahteraan dan kebahagiaan merupakan cita-cita manusia. Untuk mencapai cita-cita tersebut, manusia melaksanakan berbagai cara dan upaya yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai komponen utama kesejahteraan. Di samping itu, banyak faktor pendukung untuk mencapai cita-cita tersebut. Peran lurah sangatlah penting dalam kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, lurah haruslah yang betul-betul peduli terhadap nasib warganya. Bukan menggunakan warganya sebagai batu loncatan untuk meraih jabatan atau posisi yang lebih tinggi di dalam pemerintahan. Karena seorang lurah berhubungan langsung dengan masyarakatnya. Dan setelah ini kami akan menayangkan hasil wawancara dengan Ibu Lurah Tanah Sereal, Jakarta Pusat. Untuk kesejahteraan masyarakat itu sangat banyak ya, karena memang program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan Tanah Sereal ini berkoordinasi, berkolaborasi semuanya dengan dinas-dinas terkait, yaitu dinas sosial yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan adanya program pemberian bantuan ya, yang berupa bantuan untuk kartu Jakarta Pintar, kemudian kartu lansia, kemudian kartu PKH, semuanya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sudah dilaksanakan dan masyarakat sangat terbantu oleh program-program yang disalurkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pemerintahan yang terbawah yaitu kelurahan. Kemudian juga program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat lainnya juga terkait dengan vaksinasi yang sekarang ini memang Kelurahan Tanah Sereal untuk vaksin sudah sampai tahap yang ketiga, yaitu vaksin booster, yang mana untuk kegiatan vaksin ini pun juga alhamdulillah Kelurahan Tanah Sereal capaian vaksinnya itu tercapai, yang mencapai zona hijau itu yang pertama diraih di Kelurahan Tanah Sereal sekecamatan Tambora. Kemudian program yang lain juga masih banyak lagi yang terkait dengan penataan wilayah ya, kemudian keamanan dan ketertiban di lingkungan wilayah Kelurahan Tanah Sereal itu sangat terkendali, tidak ada kendala yang alhamdulillah pada tahun-tahun 2 tahun terakhir ini wilayah Kelurahan Tanah Sereal dengan adanya program yang bersinergi dengan 3 pilar yang kita sudah berkomitmen, tidak ada tawuran, tidak ada tidak ada keributan. Alhamdulillah juga program keamanan ketertiban berjalan dengan baik. Itu mungkin yang program-program kelurahan yang sudah terlaksana
juga untuk kesehatannya tadi untuk vaksin juga kita melaksanakan posyandu, pospindu. Jadi warga masyarakat dengan diadakannya posyandu, pospindu itu dengan program kesehatan yang terencana setiap bulannya mereka yang punya anak balita harus menimbang bayinya, kemudian juga kesehatannya untuk yang sudah lansia itu di screening, dilakukan pemeriksaan gula darahnya, kolesterolnya, asam uratnya, sehingga kesehatan mereka terkontrol lebih baik dan lebih dini untuk pencegahannya. Itu untuk kesehatan juga dilakukan PSN, yaitu pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan setiap hari Jumat. Itu untuk pencegahan supaya tidak ada nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Selain itu juga kita laksanakan senam untuk warga kita setiap hari Jumatnya supaya masyarakat warga kita semuanya sehat dengan berolahraga. Itu mungkin yang program-program yang sudah kami laksanakan setelah masa pandemi dan sebelum masa pandemi pun juga seperti ini. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil wawancara tadi adalah bahwa pemerintah Kelurahan Tanah Sereal, Jakarta Pusat sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, terutama sebagai fasilitator dengan pemerintah kabupaten dan program-program pemberdayaan nasional. Pemerintah kelurahan juga merupakan level pemerintah terbawah yang mengetahui keadaan sebenarnya dari warga masyarakatnya, terutama di bidang sosial budaya dan ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Akan tetapi, tingkat pendidikan warga masyarakat yang tinggi belum menjamin kesejahteraan warga di bidang pendidikan. Dengan selesainya berita tersebut, sekaligus menjadi tanda penutup bagi kabar Buana pada hari ini. Saya Rizka Amalia. Dan saya Husnul Maaf. Dan segenap tim pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.